أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في السهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Arkanul haji, ini rukun-rukun haji. Mudahan bahaji beratan. Arkanul haji sittatun, rukun haji ada 6. Apabila ini ketinggalan 1 maka kada sah hajinya. Apa yang pertama adalah al-ihram, beihram. Nama ambil miqat, berniat. Nah, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat adalah sa'i, as-sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan ke Marwah. Yang kelima adalah begundul atau mencukur pendek atau sebagian rambutnya. Yang keenam tertib di antara rukun-rukun yang ada. Kalau rukun umroh sama dengan rukun haji kecuali umroh tidak ada wukuf di Arafah. Jadi antara haji dan umroh bedanya, kalau haji ada wukuf, kalau umroh tidak ada. Tapi melempar jumroh tidak ada, ya itu bukan rukun, itu wajib haji. Tapi wajib haji tetap diwajib. Tapi kalau yang kadang meninggalkan, apa sih bedanya rukun dengan wajib haji? Kayak melempar jumroh, nah, itu bermalam di Musdalifah. Kalaunya itu tertinggal, maka wajib bayar dam. Tetapi hajinya tetap sah. Tapi kalaunya rukun haji, kalaunya kadada terpenuhi, kayak apapun garing kah, apakah uzur, tetap hajinya kada sah. Ini rukun. Yang pertama adalah ihram. Apa makna ihram? Wa niyatud dukhuli fin nusuk bi jami'i aujuhi. Niat masuk dalam beribadah, berniat. Ini biasanya kita mengambil miqat, disitulah kita berniat. Ya. Kalau orang Indonesia biasanya di Bir Ali gitu. Karena ada tempat-tempat miqat karena kita bahas itu. Pertama niat dengan berbagai macam cara. Apa caranya? Haji itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama haji ifrad. Cara pelaksanaannya dengan 3 cara. Pertama ifrad, mendahulukan haji atas umroh, bahaji dulu plus dengan umroh baru bu umroh. Dan ini paling afdolnya cara menurut Imam Syafi'i. Tetapi dengan syarat dia bu umroh juga pada tahun yang sama, di bulan yang sama sebelum selesai Zulhijjah. Selesai kerangkaian haji, hanya berulang lagi, beihram lagi, berniat umroh. Tetapi ini untuk di zaman sekarang susah dilakukan, karena ini berbeda dengan zaman Nabi. Orang masih kada banyak. Sekarang begitu banyak, kira-kira bisakah dia menjaga ihramnya? Karena kan pasti lawas. Ketika ini ihram, baru apa tadi, bahaji dulu, hanyar ihram itu kada belepasan ihram. Nah, abdol memang, tetapi uyuh. Dan kondisi sekarang memang kebanyakan orang Indonesia hampir semua dianjurkan untuk bukan ifrad tapi tamattu. Walaupun masih ada beberapa orang, kenapa? Untuk mengambil afdolnya. Tapi memang agak berat.
Apalagi kita yang tuha-tuha tulak Indonesia ini kan berapa antrinya? 30-an tahun. Kalau yang tulak udah tua-tua baik ya, daripada mengambil resiko. Yang kedua tamattu, mendahulukan umroh baru haji. Ini wajib bayar dam tapi dengan 4 syarat. Kalau dia melakukan 4 itu baru dia bayar dam. Kalau enggak ya kada. Yang ketiga haji kiron namanya, menggabungkan niat haji dengan niat umroh. Jadi ini caranya ini. Kalau yang pertama niat haji dulu selesai baru umroh. Jadi berulang tuh. Kalau yang kedua tadi tamattu, ini niat umroh dulu. Jadi orang Indonesia banyak. Jadi ketika datang belum lagi musim haji, yang sudah berangkat nih, nah datang umrohan wahannya. Nah itu tamattu karena musim haji hanya berniat haji itu bisa. Yang ketiga ini langsung plusnya haji plus umroh, niatnya digabungnya jadi satu karena rangkaiannya satu. Maksudnya rangkaian umroh itu masuk dalam rangkaian haji. Jadi apabila inya melakukan haji otomatis bisa inya sekaligus umroh dalam rangkaian itu. Jadi inya gabung niatnya. Tetapi ini juga membayar dam kalau memang terlanggar ada 2 hal. Karena akan kita bahas di Jarsidin. Kayak apa niat nusuk atau niat bahaji atau umroh? Apabila inya sorangan maka dia mengatakan dengan lisannya pelan-pelan nawaitul umrota wa ahramtu billahi ta'ala labbaik Allahumma bi umroh. Ya Allah, ulun niat umroh dan berihram dengan itu umroh karena Allah Ta'ala. Itu niat umroh. Kalau niat haji ya sama. Aku berniat haji dan berihram untuk haji itu karena Allah Ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Yang ketiga kalau niatnya digabung ya niat digabung juga. Ulun niat bahaji dan umroh plus berihram dengan keduanya itu karena Allah Ta'ala. Kalau hendak menghajikan orang, mengumrohkan orang bisa juga. Nawaitul hajja an fulanin wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji untuk si fulan almarhum si ini, untuk si abah, mudah-mudahan kita kawa. Ya. Makanya kalau mau opah orang ini kalau bisa kita harus kenal dulu. Kira-kira ataunya selagawi aja ya am. Atau berniat juga langsung aku niat ihram untuk ibadah. Selesai namanya bahaji ke umroh kan. Nah seharusnya sunnah-sunnahnya juga dikerjakan ihram. Apa sunnah ihram itu? Karena ketika sampai di mikot itu cukur, sebelum itu cukur kumis, sisir jenggot kalaunya panjang, cabut bulu ketiak, potong kuku, nang bulu di bawah digunting, dirapikan, mandi. Nah, ada wadah mandi situ kalau di wadah-wadah mikat berari di bahkan ada 4 wadah tuh. Baru mandi untuk ihram, makai sarung dan rida di yang baru keduanya. Kalau yang kada ada yang baru udah apa-apa, yang lama. Putih keduanya sunnah. Oh, kalau karena kan kita putih-putih tuh melihat orang. Kalau hirang bang, udah apa-apa. Cuma kalau dikira hirang. Ya, atau hijau udah apa-apa. Tapi sunnahnya putih dan dua-duanya tercuci. Kemudian pakai minyak wangi di badan, bukan di selendang. Jadi kalau berihram jangan dikasih minyak harum di selendangnya. Kenapa? Karena kada boleh orang dalam keadaan itu memakai wangian. Tapi kalau inya memakai duluan untuk badannya, ya kada masalah. Tapi kalau selendangnya kan di bawahnya karena dilepasnya WC, dilepasnya makai lagi, maka inya memakai pakaian yang ada minyak wangi, maka kada boleh. Tapi kalau di badan kan ada masalah, bersabun. Memakai 2 sandal, baru 2 rakaat ihram. Nah, membaca surahnya Al-Ikhlas. Habis Fatihah ikhlas, Fatihah ikhlas. Baca ketika orang mengambil mikot selesai hendak tulak tuh nah. Sudah hendak tulak ke Mekah, kan mengambil mikot kalau hendak tulak sembahyang dulu di situ. Kapan niatnya itu? Inda ibtida isir, ketika mengawali jalan dan itu menghadap ke arah kiblat. Nah seharusnya bagi orang yang berihram dia mensyaratkan harusnya dia
berbicara, dia berniat Allahumma mahilli haitsu habastani. Atau Indonesianya, ya Allah tahallulnya ulun ini apabila engkau stopkan ulun. Ya ulun akan tahallul dimanapun tempatnya kalau memang ada uzur yang pian memang mentakdirkan itu. Karena kalau kita kada selesai rangkaian umroh tiba-tiba batal, garing gak tiba-tiba, atau tiba-tiba semunatnya bujur-bujur kada kau berjalan lagi nya bangkak padisnya, dibawa orang ke rumah sakit, tiba-tiba sampai 10 hari bulikan belum sempat lagi umroh. Ke Mekah sudah bang, betano ke Masjidil Haram sudah, Madinah sudah, tapi umrohnya belum, maka ini bayar dam, melepaskan ini ihramnya tuh. Tapi kalau nyebeniat dari awal ketika mengambil mikot, ya Allah ulun ini karena tahallul ulun dimanapun karena wadahnya, kalau memang engkau takdirkan ulun kada sanggup lagi atau memang penyakit yang pian takdirkan. Nah itu harusnya diperhatikan baik-baik soal itu. Tapi kalau emang sugih aja dah bapak bang, hendak berhadiah aja apa bayar. Cuma itu tadi. Kemudian yang kedua, ini ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Dan sepaling besarnya rangkaian haji itu ujar ulama, termasuk Ibnu Hajar yang mengatakan karena beda. Apa? Arafah. Jadi haji itu dari rangkaian haji yang paling ganal simbolnya, yang paling mulia kerjaannya, yang paling afdol gawiannya adalah wukuf di Arafah. Itu al-a'zamu fil haji, sepaling agungnya rangkaian haji. Dalam hadis dikatakan al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Ujar Nabi, barang siapa yang menemui Arafah sebelum terbitnya fajar, maka sungguh dia memperdapati haji. Kalau kada ada hajinya. Makanya kalau kita dengar kisah nang membimbing, biar orang tuh garing tetap dibawa ke Arafah, sekalipun dilewatkan aja pakai ambulan. Orang ini kada kau bapak lagi hingak dah, tapi tetap dilewatkan ke Arafah. Kenapa? Karena itu rukun, sekalipun hanya sekedar lewat di tanah Arafah. Dan itu waktunya dari tergelincir matahari habis zuhur masuk sampai subuh. Oh rupanya malam aja, rupanya mungkin jam 3 hanya lewat ambulan sekali. Udah boleh kayak lagi ke rumah sakit. Masuk danunya rukun yang kedua. Kalau kada sah. Dan dikatakan dalam hadis, sepaling besarnya dosa orang nang bewukuf di Arafah tapi dia menyangka kalau Allah kada maampun dosanya. Dia berkeyakinan, dosaku ini terlalu ganal bahari di kampung, terlalu ganal di Indonesia gawianku nang kada karuan, diampuni juga kah dosaku nih kira-kira. Ketika inya di Arafah, maka inya menyangka seperti itu, dosanya tuh sepaling ganal dosa. Artinya apa? Artinya apabila inya wukuf di Arafah, maka Allah ampuninya. Inya paling ganalnya ibadah rangkaian haji ya di Arafah itu. Kada ada perbedaan mana presiden, mana raja, mana rakyat biasa, mana orang sugih, mana orang kada berduit, sama di waktu itu. Kada ada yang VIP yang bujur-bujur kayak raja, kada ada, sama semuanya. Itu tadi paling afdolnya. Karena ibrohnya besar. Nah, pian nang tulak atau hendak berumroh, kalau memang bisa dipelajari, karena haji dan umroh itu bukan sekedar gerakan badan, tetapi setiap rangkaian ibadahnya itu ada simbol-simbol, ada makna-makna di balik itu. Kenapa orang harus tawaf, apa hikmahnya, apa filosofinya, gitu. Pasti ada yang pengen disampaikan dari syariat. Ketika misalnya wukuf di Arafah, apa yang pengen disampaikan? Oh, kada ada perbedaan di depan hukum, kada ada perbedaan di depan Allah Ta'ala, semua sama, sugih, berpangkat, kada sama. Itu simbol-simbol yang ada di balik rangkaian ibadah-ibadah haji dan umroh. Nah rugi sekali kalau orang itu berangkat cuma sekedar duit aja, modal banyak, tapi inya kada paham apa yang inya gawi. Ya sah-sah aja bang, cuma rasanya kurang menikmati itu. Nah apalagi duit pas-pasan ditabung-tabung ya seumur hidup sekali tulak, maka sayang sekali kalau kada menikmati itu gitu.
syarat orang yang berwakaf harus memang orang itu ahli di ilil ibadah, memang masuk ibadahnya. Maksudnya kalau orang itu pingsan mabuk maka kadang sunnahnya wukuf mandi, masuk Arafahnya itu setelah ba'da zuhur. Tapi kalau yang ngalih kan diatur orang sana, karena begitu banyak umpati aja, cuma sunnahnya memang masuknya setelah zuhur, tapi karena kan berkloter-kloter diatur. Kemudian menjamak bainal asraini, dua asar, yaitu zuhur dan asar, jamak takdim. Jadi sebelum masuk ke Arafah atau sudah masuk berdahulu karena memang diatur oleh pemerintah sana, maka disunahkan zuhur dan asar itu jangan dipisah, dijamak sunnahnya. Tapi kalau hendak misah ada apa juga, cuma dianjurkan oleh para ulama disunahkan memang dijamak. Nah, Nabi gitu. Jadi orang zuhur asar tuh ada sembahyangan lagi, sudah sembahyang asarnya ditarik ke zuhur, itu di Arafah. Jadi ketika di Arafah jamaahnya di situ. Nah ini tergantung siapa, kalau pemimpin kloternya itu karena yang mengarahkan. Makanya kalau memang memang ada rezeki lebih, hendak umroh hendak bahaji, yang pian perhatikan tuh jangan hotelnya mewah kah kada atau dekat kada, yang pian perhatikan tuh siapa pembimbingnya. Kalau pembimbingnya itu paham, yang bujur-bujur paham dengan sejarah, lebih bermakna ya. Karena kalau orang hendak bujur-bujur beribadahnya kada lawas jadi hotel, banyak sekedar istirahat tulak gitu. Nah, jadi pembimbingnya itu, karena banyak juga jar guru, banyak juga pembimbing itu hanya sekedar paham karena ini biasa membimbing. Ayo kita ke sini, ini padahkannya ini, cuma masalah hukum-hukumnya, sejarah-sejarahnya, apa makna simbol-simbolnya itu, ini kada paham soal itu. Yang kedua, yang keempat, memperbanyak zikir, tasbih, tahlil, baca Quran, macam-macam, pokoknya beribadah aja, jangan sampai merumpi ketika di Arafah. Yang kelima, menghadap kiblat suci. Yang keenam, nah ini berat ini, jangan berteduh keluar untuk matahari di tengah lapang di bawah gunung Jabal Rahmah. Wah itu ngalih itu, tapi kalanya lagi musim panas angit dia. Cuma ya kalau sesekali lah, jangan berkurung aja gitu. Menggabungkan malam dan siang, karena kan kalau malam aja sah aja, kalau siang sah aja kan lewat sah aja. Tapi abdullah menggabungkan, ini datang sore kah, pokoknya menggabung. Tapi ini kalau kita berangkat memang dengan kloter haji ya aman semua insya Allah digawi sebisa mungkin. Niat jamak takhir untuk maghrib dan isya. Nah, karena isya dan maghribnya dikerjakan di waktu isya. Kalau siangnya sunnah di jamak takdim. Jadi mengerjakan asar di waktu zuhur. Karena apabila waktu malam mengerjakan maghrib di waktu isya, itu sunnahnya. Bertolak ke Musdalifah setelah hilangnya cahaya kuning malam hari, jadi habis maghrib. Kalau biasanya apa Haji, kalau jamaah Indonesia biasanya bertolak Musdalifah waktunya apabila zaman pian habis asar. Kalau disunahkan di sini ba'da zawal sufri lailan, ketika hilangnya cahaya kuning-kuning di langit. Jadi kalau maghrib, habis maghrib kan ada kuning-kuning, hilang cahaya kuning itu hendak masuk isya sudah, itu sunnahnya. Tapi kan kita kan diatur, jadi jangan mengarasi udah umpati aja, karena ini sunnah. Maghrib, iya kalau di sini bertolak ke Musdalifahnya pas saya berarti, karena kan mabit bermalam itu wajib, itu bermalam. Kalau nyakadanya bayar. Cuma kalau nyakada bang, ya kada apa, coba bayar dan hanyar tawaf, menutup aurat, taraf itu tawaf itu. Kenapa dipadahkan nutup aurat? Karena orang bahari sebelum Nabi Muhammad menyampaikan kayak apa kaifiat haji, orang tawaf itu ada nang kada berselawar, ada nang kada pakai pakaian. Kenapa sebabnya? Karena ujar orang-orang jahiliyah, kada boleh memakai pakaian yang pernah dibawa maksiat untuk berhaji. Dan bujur aja bang sebenarnya, cuma ini salah mengaplikasikannya. Jadi
karena sunahnya baru baju, memang ihram yang baru. Tapi inya kadang-kadang mau pakai pakaian ketika tawaf yang pakaian itu pernah dipakai siat, itu kada boleh. Jadi kalau nya kadada lebih baik kada berpakaian daripada berpakaian tapi pernah pakai siat. Dan orang bahari memang kain tuh sulit, kalau kita kan nukar murah sama ini, tapi orang bahari nukar kain tuh susah. Makanya kan di zaman Nabi, kenapa kalau orang itu di bawah mata kaki pakaian disambat sombong? Karena memang kalau orang hendak sombong tinggal lihatkan aja kalau aku banyak kain. Nah jadi orang dahulu ngalih, jadi kalau ada pakaian lebih baik bertelanjang nyarnya lah, dilarang oleh Rasul. Makanya paling pertama syaratnya ketika tawaf tutup aurat. Yang kedua suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang ketiga suci dari najis pakaiannya, badannya, tempatnya. Kemudian menjadikan Ka'bah itu di sisi kiri, walau mahmulan sekalipun dia digendong atau didorong. Jadi berbalik arah dari putaran jam. Kalau jam kan dari putar gitu. Ini berbalik arah. Pokoknya yang badan kita tuh kirinya menghadap ke arah Ka'bah, putar. Dan harus memulainya itu, kenapa harus sebelah kiri Ka'bahnya? Karena disingkatkan liyakunal bait fi jihatil qalbi, karena supaya hati itu menghadap ke arah ini ya. Karena kan hati sebelah kiri sedikit. Nah, itu hikmahnya. Karena ibadah harus dengan hati, hudur hati. Nah itu simbol itu sebenarnya. Memulainya itu di Hajar Aswad, arah Hajar Aswad. Tapi kalau kita kada bisa di situ dari jauh kada apa-apa, karena kan ada garisnya tuh, karena diaturkan orang, ada tandanya. Dari situ mulainya. Dan memulainya itu harus menghadap ke Hajar Aswad secara total awaknya. Betul-betul menghadap, jangan ketikanya langsung tiba-tiba langsung masuk, tiba-tiba langsung putar aja. Jadi berhadap itu berhadap paskan dulu hanyar berjalan. Apabila inya memulai jalan ketika tawaf itu badannya belum lagi tepat menghadap Hajar Aswad arahnya, maka kada dianggap sah, karena itu termasuk syarat. Paskan, jadi paskan. Kan ada orang tuh tiba-tiba masuk langsung putar aja kan, awaknya kada manakah hadapnya, jadi hadapkan dulu. Bun. Behtilam. Di sini disambat karena kiri salam. Karena kalau kada bisa berparak, kalau yang bisa berparak maka disunahkan untuk menjapai. Dan keadaannya 7 kali yakin. Kalau nya kada ingat 5 ke 4 kah, maka ambil bilangan paling kecil. Kalau bingung 5 ke 4 kah, 5 ke 4 kayaknya 5 pang, kayaknya 4 pang nih. 4 gitu. 3 ke 4 kah, 3 ke 4, 3. Dan keadaannya dalam masjid, jangan di luar masjid. Dan harus di luar bait dan Sadirwan dan Hijr Ismail. Kenapa harus di luar Hijr Ismail? Karena Ka'bah itu direnovasi sampai 5 kali sejarahnya. Jadi ada kalau nang kayak penggalan dinding setengah itu, nang berputar nang kayak bulan sabit itu dulu Ka'bah sampai situ. Jadi Ka'bah itu bukan kotak, itu Ka'bah itu persegi panjang. Ada panjang 5 kali. Jadi namanya Nabi Adam. Kemudian pas saat banjir Nabi Nuh. Kemudian sebelum Nabi diangkat Rasul umur 25 tahun. Kemudian terjadi lagi setelah itu 2 kali. Jadi ada 5 kali pergantian renovasi Ka'bah. Dan itu panjang-panjang, berpendek, panjang, berpendek gitu nah. Dan makanya kada boleh tawaf itu menghantas itu memotong jalan, masuk lewat situ kosong juga aja. Kada boleh. Kenapa? Karena itu masih dari bagian dalam Ka'bah sebenarnya pada zaman dulu. Dan Nabi katakan, seandainya aku ini kada takut, anjar Nabi, iman umatku ini goyang, maka akan kupanjangkan lagi sesuai dengan bangunan aslinya. Cuma kalau pina marwah Ka'bah hilang, orang kada siap. Karena Ka'bah itu sebelum Islam pun udah diagungkan. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah Ka'bah itu sudah ramai orang berhaji, udah dari dulu haji itu, sa'i itu dari dulu. Jadi syariat haji itu dari zaman Nabi Ibrahim.
Jadi Nabi takutan, jadi dibiarkan Nabi. Makanya jangan lewat situ dengan 2 tihang jarwan itu di luar itu. Dan dia tidak bertawaf kecuali hanya untuk tawaf, bukan untuk selainnya. Contoh ketika melihat kawannya, siapa tuh kayak kawanku Bahari waktu SD, lalu dikejarnya, maka itu membatalkan bilangan yang ini lalui. Sudah 3 nih, pas 3 kali putaran lihat, ini Bahari kawanku ini. Nang mungkin di Jawa kah, ini di Sulawesi kah, di mana Sumatera kah, lalu mengejar itu niatnya terubah, maka putarnya 5 kali dah. Jadi 3 kali sah, 2 kalinya harus mengulang laginya. Jadi putarnya niat lagi. Nah, jadi jangan untuk lain atau bertagih hutang nih. Di sini udah dapat, di Indonesia kabur terus ditagih. Di sini ada, lalu mengapungi itu berjalan bahancap, ini kada dihitung itu. Niatnya terubah. Kalau untuk haji waktu tawafnya itu dari pertengahan malam nahar, berarti malam ke-10, malamnya kan dari tengah malam masuk sudah itu Lailatul Asr, malam yang ke-10, dan tidak keluar waktunya sepanjang hayat. Jadi sampai esok pokoknya waktunya mulai dari tengah malam. Tapi afdal secepat-cepatnya afdal sebelum waktu zuhur untuk haji. Sunnah tawaf berjalan, kada bersendal. Kemudian ar-ramal, romal itu dikatakan bercepat berjalannya dengan agak hentakan yang cepat gitu kan. Dengan tanpa ada permusuhan. Tapi bercepat tadi tawafnya itu sunnah, tawaf itu untuk 3 kali putaran pertama itu agak belakas. Sebenarnya sah aja Pak, tapi kalau kita mengambil sunnahnya, jadi belakas 3 kali putaran belakas, yang keempat sampai ke biar santai, ada Bapak. Dan kada batal kalau orang sembahyang tiba-tiba pas putar orang lambat Bang. Tiba-tiba 5 kali orang komat dah. Sembahyang lain lagi. Karena habis orang sembahyang lanjutkan lagi. Sama ketika batal gitu juga, ketika batal wudu lanjutkan lagi sampai mana bilangan tadi, tapi dimulai dari Hajar Aswad, dan yang belum sampai Hajar Aswad tadi batal itu dihitung lagi di situ. Jadi Hajar Aswad. Kalau yang menyentuh bibinian Bang itu kalau yang alih keadaannya jangan kada usah batal. Kenapa? Mengikuti mazhab Imam Malik kada batal. Tapi kalau mau umpati, ini perlu dipelajari. Kalau orang hendak tulak, itu kalau bisa wudunya dengan mazhab Malik. Apalagi musim hajinya rame-ramenya manusia. Tapi mazhab Malik ini membedakannya. Kalau kita sunnah aja begosok badan, begosok tangan tuh, yang penting air tuh mengalir, wudu sah. Tapi kalau mazhab Malik sunnah bahkan wajib digosok. Jadi ketika nyaru bakso itu, dan ketika kepala, ini wajib seluruh kepala. Itu jadi 2 itu nang mazhab Malik itu berlebih daripada mazhab Syafi'i. Kalau kita kada wajib itu. Kalau menggosok, tapi mazhab Malik wajib. Yang kita walaupun cuma 2 helai rambut sah aja wudunya. Tapi kalau mazhab Malik harus seluruh kepala. Nah, pakai mazhab Malik itu biar bersentuhan dengan binian kada batal, asal jangan sengaja juga. Ini kan gabung lagi bini di situ. Berputar di situ. Disunnahkan juga menjadikan ridanya, tengah rida itu di bawah ketiak, yang berarti terbuka nih, bahu kanan terbuka. Jadi berselempang ya, kita melihat gambar-gambar orang, bang berselempang gitu. Nah, sunnah itu. Tapi ada yang mengatakan sampai 3 kali putaran aja sunnahnya. Karena kan kalau panas kan kasihan juga ini. Tapi kalau sampai akhir ada apa-apa juga. Dekat dengan Ka'bahnya jika memungkinkan, kalau kada usah. Tenang, santai, tidak berbicara, kada terburu-buru. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa berturut-turut. Membaca banyak zikir dan hati hadir. Istilam hajar. Istilamul hajar itu
melambaikan tangan itu memberi isyarat salam, itu. Wa takbiruhu menciumnya, meletakkan jidatnya di atas hajar lalu mencium tangannya. Jadi cium hajar aswadnya dijapai, tangannya dicium. Tapi kalau kada bisa tadi berisyarat. Tapi nah ini perlu diperhatikan, haram hukumnya kalau menyakiti orang. Sedangkan ma'anu hajar aswad itu hukumnya sunnah. Makanya jangan sampai kita belajar walaupun belum tulak, mudahan tulak beratan. Jangan sampai menyewa orang itu nah. Karena yang menyewa itu pastinya membuat pagar, menyingkirkan orang supaya yang kita ini dapat mencium. Mentang-mentang berduit sewa terus aku nyaman aku ya mencium terus kenapa menyewa orang haram. Ojek. Kenapa? Karena ini pasti menyikut-nyikut orang, mengambil hak orang. Gitu nah. Jadi tersalah bukan huruf terbalik mengambil yang sunnah tapi melanggar yang haram. Lebih baik tidak melakukan yang haram walaupun sunnahnya ketinggalan. Dan insya Allah kalau memang inya kada sanggup untuk mencium itu karena memang penuh, sampai aja niatnya karena memang hatihan hendak dan itu kada mengurangi keafdolan. Jangan sampai kalau kada mencium nih kada afdolnya, jangan sampai gitu. Apalagi ada kawan yang was-wasi bah, ruginya ikam di sini. Kada mencium, aku tadi subuh berabut begepak lawan orang bapak. Jadi ketinggalan mencium hajar aswad karena memang berdesak-desakan menghindari supaya jangan nyakiti orang, itu kadang menghilangkan keafdolan haji atau umroh. Pokoknya kada terganggu, afdol aja haji umrohnya, ada ketimbang menyakiti. Nah itu aturan baku lah itu. Pen harus ingat baik-baik itu daripada pen ini apalagi terkena buah-buahan Afrika bahaya dah. Iya. Nah itu bang sudah. Nah minimal kita nang belajar jangan sampai berucap kenang kayak itu. Kasihan sih kalau pina umur udah 60-an, tulak di situ awak pina gegaringan, bayar di situ digepak kurang gugur, iya, gara-gara seorang memanas-manas sih. Iya. Nah sunnah juga memegang, menyapu rukun yamani. Rukun yamani ini sebelum hajar aswad. Kenapa namakan rukun yamani? Karena pian hendak tahu di mana ketika pian lagi di Masjidil Haram, pian hendak tahu di mana gedang Tarim itu di mana, Hadramaut di mana. Iya arahnya tuh rukun Yaman karena itu daerah ya Yaman, makanya dinamakan rukun Yamani. Di mana tempatnya? Kalau kita lihat gambar Ka'bah ada Hajar Aswad, maka tihang sebelum Hajar Aswad ketika kita tawaf. Tawaf kan ke kiri, kalau ke kiri utarnya tuh. Kalau jam kan ke kanan, ke kiri. Nah sebelum Hajar Aswad ada pojok tihang itu, pojok Ka'bah itu namanya rukun Yamani. Itu sunnah dijapai. Kalau sekali lagi kalau memang kada berdesak-desakan, sunnah dijapai cium tangan kita, japai pusut cium. Gitu. Ada mengatakan kada sunnah dicium, tapi menjapai sunnah. Lalu setelah itu selesai baru sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Jaharkan, benyaring bersuara sedikit. Dan disunahkan juga khalfal maqam di belakang maqam Ibrahim. Kalau memang memungkinkan. Kalau kada mungkin dalam masjid, kalau kada mungkin juga kada apa-apa di yang penting jangan ini. Dan maksudnya kada hilang kesunahan itu sampai seumur hayatnya. Oh aku tadi belum sholat sunnah tawaf kan selesai nih, maka dianjurkan untuk sholat sunnah tawaf. Sekalipun pian uyuh di hotel pian ngayokan kada apa-apa gitu. Karena kada selesai waktunya, kada ada habisnya sampai seumur hidup. Berdoa di multazam. Multazam ini di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Orang banyak salah. Coba kalau pian perhatikan, kalau siaran langsung orang banyak berebut memegang pintu Ka'bah. Multazam itu bukan di pintu Ka'bah. Multazam itu antara pintu dengan tiangnya yang pojok tuh nah, sudut. Nah di antara itu dikatakan dengan
multazam. Jadi bukan tentunya. Jadi orang berabut di pintu pian jangan ya latah orang rame di situ ada. Tapi multazam itu dalam ajaran kita, dalam fikih-fikih kita dijelaskan itu di antara pintu dan Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dengan pintu. Walaupun tihang itu. Jadi itu namanya multazam. Dan bukan seperti kebanyakan orang menyangka yaitu di pintu Jarsidin. Bukan. Kenapa dinamakan multazam? Multazam itu terambil dari iltazama yaltazimu iltizaman. Artinya wajib, artinya harus, kada boleh kada. Itu artinya berarti kalau multazam maf'ul berarti diharuskan, diwajibkan, dimestikan. Apa maknanya? Dimestikan orang itu diampuni dosanya, mesti orang itu dimaafkan kesalahannya oleh Allah Ta'ala. Itu ngarannya dan disunahkan dia memang meletakkan dada di situ, ya kayak orang terbang menyandarkan pipi segala, mencium dada ke arah itu multazam, itu di antara Hajar Aswad dan pintu itu. Dan minum air Zam-Zam sunnah juga tuh, uyuh singgah minum atau habis itu minum. Doanya apa? Air Zam-Zamnya spesial, maka inya berdoa apapun doanya, niatnya apa saja. Jadi jar Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung apa yang diniatkan oleh peminumnya. Kalau Imam Suyuti kalau ada salah, pokoknya ada ulama besar Bahari terkagum-kagum dengan hafalannya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini ahli hadis, hafalannya luar biasa. Jadi sidin ini ulama besar juga, doanya ya Allah ulun minum air Zam-Zam, mudah-mudahan hafalan ulun kuat juga kayak Imam Az-Zahabi. Pokoknya terserah aja ya Allah ulun hendak apa, pokoknya yang baik-baik pasang aja ketika minum air Zam-Zam. Dan minum air Zam-Zam itu sebagian ulama mengatakan sunnahnya duduk. Sebagian ulama memang mengatakan sunnah berdiri, tapi sunnah berduduk. Kalau ulun pribadi, ulun umpat pendapat yang menyunahkan duduk. Karena ada kaidah fikih, apabila ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi bertentangan. Nabi mengatakan minum tuh jangan berdiri, tapi Nabi minum air Zam-Zam berdiri. Artinya secara zahir Nabi ini seakan-akan kontradiktif, mengatakan jangan berdiri tapi sidin berdiri. Maka kalau bertentangan antara ucapan dengan tindakan Nabi, yang lebih didahulukan adalah ucapan Nabi. Karena boleh jadi ketika sidin menggawi itu dalam keadaan mungkin darurat kah atau apakah. Nah, dan ulama mengatakan bisa juga dalam posisi mengajarkan kalau minum duduk itu kada wajib. Kada buktinya Nabi kada duduk, Nabi berdiri. Itu artinya berarti Nabi mengatakan sunnahnya duduk tapi tidak wajib, karena Nabi melakukan berdiri. Tapi untuk Nabi kada makruh, karena Nabi sedang mengajarkan hukum. Kalau kita berdiri hukumnya makruh, tapi kalau Nabi kada mungkin. Nabi itu kada mungkin melakukan yang makruh apalagi yang haram. Kalau kitanya sehari-hari mungkin bisa melakukan yang 5 nih, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, bisa. Makruh guring habis subuh, guring habis asar, itu masuk makruh. Bisa itu lakukan itu, makan kada bismillah, itu khilaful aula, makruh. Tapi kalau Nabi kada mungkin melakukan yang makruh atau yang haram, sekalipun secara zahir Nabi minum berdiri, atau Nabi misalnya pernah berkamih berdiri, itu bukan Nabi dalam posisi makruh apalagi haram. Nabi sedang mengajarkan hukum. Itu artinya tidak haram kalau orang minum berdiri, tapi disunnahkan. Atau Nabi punya hajat. Jadi banyak ulama mentakwil itu. Kemudian yang keempat, sa'i. Sa'i 7 kali di antara 2 gunung Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah
faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Safa dan Marwah itu sungguh bagian dari siar-siarnya Allah. Kenapa ditekankan oleh Quran begini? Safa Marwah itu siar. Karena sahabat-sahabat itu merasa berat ketika sa'i. Kenapa? Karena itu memang tradisinya orang jahiliyah. Mereka juga sa'i. Kan nanti kan kita katakan haji itu dari zaman Nabi Ibrahim, tapi dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail terus ke bawah masanya akhirnya terubah-rubah. Ada orang jahil pindah ke iyanya terubah, ada orang jahil pindah ke iyanya mengajak yang lain terubah. Akhirnya sampai mereka pun melakukan itu dengan hal-hal yang kadang-kadang pantas. Makanya sampai dikatakan ada ratusan berhala yang ditaruh di pinggir-pinggir Ka'bah. Bahkan mereka pun membawa patung Hubal, itu yang pertama kali mereka sembah, itu dimasukkan dalam Ka'bah. Bahkan sejarahnya Ka'bah itu pernah ada tulisan Bunda Maria di situ, gambar-gambar menang tiga agama ada semua di situ. Ketika Nabi Fathu Makkah, tahun berapa waktu Makkah? Tahun ke-8 atau pokoknya sudah Nabi itu paling umur Nabi tinggal 4 tahun lagi atau 3 tahun, pokoknya sudah di akhir-akhir usia, baru Mekah itu takluk. Kalau itu baru Nabi hapus beratannya, Nabi hapus gambar-gambar patung-patung nang kada karwone dibuangi. Nah termasuk siar jahiliyah itu waktu itu mereka sa'i itu dengan keadaan yang kada senonoh gitu nah. Jadi ketika sahabat disuruh sa'i rasanya kada mau pindah bergabung, kalau pindah umpat-umpatan nang gitu. Ya Nabi kada, itu Allah Ta'ala menyuruh turun ayat Safa Marwah itu siar, tetap digawi tapi jangan mengumpatik caranya orang bahari nang kayak bebuhan kai ikam bahari abah-abah ikam bahari gitu nah. Pada saat jahiliyah terubah. Apa syarat sa'i? 6. Dimulai pada tiap-tiap yang witir atau yang ganjil di sofa. Jadi sofa dulu 1, 3, 5, 7 itu di sofa. Dan dia mulai dari yang keduanya dari Marwah. Yang ketiga 7 kali. Perginya sekali, buliknya sekali, tetap dihitung sekali, 2 kali, dan bebas di situ. kada mesti zikir apa nang khusus, kada ada, pokoknya pengen zikir apa aja boleh. Bahkan terakhir kita melihat yang lagi ramai itu membaca syair ya lawaton mana dibaca bebuannya. Jadi kan gempar waktu itu kan sampai di sosmed tuh dibahas orang. Kenapa aja lewat situ? Ya lal waton ya lal waton ya lal waton. Ya apa? Hubbul waton minal iman. Itu deh. Kenapa memberikan semangat yel-yel, pakai yel-yel, Allahu Akbar, Allah, tidak masalah juga. Tapi kalau jangan melayani umat, kalau jadi sorotan orang, viral kan ya. Dan sa'i itu setelah tawaf, tawafnya harus soheh dulu, harus benar dulu, harus sah dulu, baru bisa melanjutkan kepada sa'i. Yang kelima, tidak menggunakan untuk selainnya. Bujur-bujur memang untuk sa'i itu, bukan untuk mengejar orang yang hutang tadi, mencari orang yang sesat di situ sekaligus kada. Dan tidak berhenti pada tempat yang lama di antara keduanya. Berdiam dulu berjam-jam, hanya berjalan lagi jangan. Kalau sekedar uyuh udah apa-apa istirahat, tapi lanjut lagi. Kalau hanya sedikit tidak masalah di sini. Nah sunnah-sunnahnya. Nah kenapa gerang ada Safa Marwah? Nah ini simbolnya besar juga sebenarnya. Safa Marwah itu kan siarnya Siti Hajar. Siti Hajar kan ketika anak kehausan tapi tidak ada air, sidin kalang kabut. Padahal secara logika, tapi kan namanya perempuan panik, kalau memang di situ sudah kedada, bapak lagi berbulik ke situ sudah tidak ada airnya, kembali lagi tidak ada airnya. Kalau kita kan sudah ada, nyata dan ada lagi orang kita sudah ke situ tidak ada, ngecek ke situ tidak ada, tapi saking paniknya tetap ke situ, tetap ke sini sampai 7 kali, ternyata baru keluarlah air di sumur
Zam-zam itu setelah 7 kali putar-putar itu menandakan sesuatu yang kada mungkin ada, kita kada boleh putus asa, karena kada ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Rasanya kada harapan sembuh lagi sudah ini, tapi kalau memang Allah Ta'ala berkehendak sembuh ya. Ujar dokter mempunyai sepian bu ay paling cilano oma jar anu pak ay paling 3 bulan lagi kanker terlalu parah. Tapi kalau jangan, ini simbolnya itu, makanya tulak ke sana, simbol itu dipegang baik-baik, karena simbolnya sekalipun itu kada ada, Siti Hajar tetap bolak balik. Nah setelah itu dilakukan baru timbul solusi dari Allah Ta'ala. Artinya besar kemungkinan setelah usaha baru ada, sekalipun dalam pikiran kita usahanya mustahil untuk menemukan hasil. Dan itu banyak dalam agama kita, dalam kisah-kisah. Makanya kisah itu penting untuk dikaji. Contohnya lagi, Nabi Musa dikejar dengan Fir'aun sampai ke pinggir laut. Itu kan kada ada jalan. Nabi Musa itu kada ada pikiran lagi dah bagaimana caranya selamat. Lalu kata Allah Ta'ala, pukul lautnya Musa. Ketika dipukul baru terbelah. Artinya secara logika kada mungkin selamat. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak, ada jalan-jalan aja. Ajaib tuh, keajaiban tuh ada. Dari cerita Siti Hajar, cerita Nabi Musa, cerita nabi-nabi yang lain, kayak Nabi Ibrahim ketika nyembelih putranya Ismail. Jadi cerita-cerita ajaib itu ada dalam Islam. Sekedar memberikan motivasi jangan pernah menyerah. Itu simbol sepemarwah itu simbolnya. Dan itu hanya salah satunya, masih banyak simbol-simbol di belakang itu. Lalu ada yang banukan, kenapa kalau Allah Ta'ala memberikan kehebatan Nabi Musa bisa nyebrang lautan akhirnya selamat, kenapa kok dari awal aja? Kada uyuh-uyuh dikejar Musa, ada dikejar Fir'aun dulu, langsung binasakan Fir'aunnya, selesai sudah. Tapi kenapa harus capek-capek dulu sehingga sampai jalan mentok, kada ada lagi solusi, tiba-tiba baru dibelahkan lautan. Sekedar mengajarkan ada keajaiban itu ada usaha dulu. Gitu. Sama kayak Siti Hajar tadi, akhirnya itu dibikin simbol haji. Nah besarnya hikmahnya itu, nah makanya sampai dijadikan rukun. Nah ini ulun katakan tadi, rugi sekali kalau orang berumroh kemudian tulak lagi ke sana kemudian sampai kadang mengerti apa dibalik makna itu semua gitu. Karena itu bukan hal yang kecil, haji itu kan hal yang besar. Dan sunnah lagi kan ada garis hijau tuh kan, di mana setarnya, di mana finishnya tuh. Kalau di sana kan ulun kan kada pernah juga sebenarnya, cuma karena ulun membaca, karena melihat video, melihat jadi kan banyak teorinya ada. Jadi seandainya berangkat, insya Allah siap dengan mentadaburin, mudah-mudahan gitu. Udah kita berdatangan gitu mudah-mudahan. Ya. Ada anu hijaunya. Nah itu sunnah. Kalau wajibnya itu garis hijau itu diolahkan pemerintah Saudi, tapi disunahkan untuk naik sedikit ke bukit Safa dan Marwah. Naikinnya bukit sedikit, kalau bukit. Nah disunahkan itu sekedar seperti mana laki-laki normal berdiri, ya semeter setengah lah, semeter 70 lah. Naik sedikit ke sana kalau kada uyuh. Atau dalam 7 kali putar ini 1, 2, 3 ini barangnya sekali di Safa, sekali di Marwah, naik ke atas gundukannya sedikit setinggi mana kita itu disunahkan ulama. Pun sekarang betutup ya di kurungnya itu sudah, belum teori aja jadi kita tahu. Cuma kalau emang anak disunahkan itu sebenarnya. Kenapa dikacai kira-kira? Oh. Nah di situ sementok-mentoknya, ya, sementok-mentoknya disunahkan. Jalan tenang, berturut-turut 7 kali jalan itu. Suci, kada boleh berhadas. Antara tawaf dengan sa'i berturut-turut juga kada boleh berpisah jauh, berdoa dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, bercukur. Kalau orang kada berambut
longor, yang bujur-bujur licin sekali. Dan ulama lewatkan sisir tuh di atas guntingan tuh di atas ini, lewatkan, jadikan seperti simbol aja, kayak simbolis saja gitu lah, seolah-olah aja. Ya. Ya. Jangan berbayar-bayar, usah berbayar-bayar, ada jasa. Kawan natakan kita natakan kawan saya sudah. Atau seorang udah bayar sebenarnya. Sekalipun boleh menghilangkan 3 helai rambut aja cukup. Rupanya rambut ini anak muda ini kan ketujuh rambut tuh gaya-gaya. Jadi tengah-tengah sedikit saja. Dan disunahkan setelah melempar jumroh yang terakhir, setelah menyembelih binatang kurban, disunahkan lagi memulai dengan sebelah kanan dan menghadap kiblat dan sebelah kanan duluan. Sunnah digundul kalau laki-laki, kalau perempuan jangan digundul, dipotong aja sedikit, dipendeki. Berdoa apalagi, tidak disyaratkan harus mengupah. Ya, adanya kalau kawan kita udah usah berupah-upahan. Mana ini? Mengubur rambut pada tempat selain yang dijalani. Karena kan selesai tuh, kan sa'i itu kan halak ini kan habis, tahallul kan habis sa'i. Jangan tempat orang lewat tapi sudah dikubur. Rupanya begundul sih Din. Banyak rambutnya, maka dafnus sya'ri sunnah, mengubur rambutnya, tapi ya jangan ditabuk-tabuk kayak kubur juga. Ya seadanya aja, berbahaya geser tidak kelihatan. Tapi kalau kada uyuh biasanya sudah rangkaian terakhir nih, uyuhannya biasanya. Terus disimpan nih kada apa juga, bawa Indonesia nya dia. Nah kalau tapi memang rambut Nabi itu ketika ini dirabuti sahabat. Makanya sampai sekarang kan ada keluarga ini yang menyimpan, ada keluarga ini. Karena memang ketika Nabi potong rambut tuh direbuti sahabat. Nabi sahabat itu berabut untuk menyimpan rambut Nabi. Termasuk diantaranya adalah Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid ini rambut Nabi itu disimpannya di atas imamah tuh. Jadi imamahnya kan gak bulang tuh nah. Itu disisipkannya di situ. Kenapa? Tabarrukan. Itu deh. Mudah-mudahan menang terus ketika perang. Karena Sidin itu panglima. Tapi dasar sampai Sidin wafatnya bukan karena perang tapi karena garing aja. Dan Sidin pernah berucap, aku rasanya sedikit menyimpan. Kenapa kadang aku lepas sesekali. Jadi ketika aku tuh sahid gitu nah, meninggal tuh sahid, aku meninggal garing nih. Karena aku selalu rambut Nabi, barokah rambut Nabi itu. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang tabaruk dengan Nabi itu banyak, tapi sebagian orang-orang apalagi dengan kawan-kawan salafi wahabi tidak mau sama sekali. Bahkan sahabat itu berebut banyu wudu Nabi itu berebut. Ketika Nabi selesai, itu di tanah dijagai. Ya padahal ulama mereka sendiri pun ketika meninggal dunia itu direbutkan air bekas pemandiannya. Imam Ibnu Taimiyah ini kan banyak dikutip oleh Wan Salafi, teman-teman Wahabi, pokoknya sedikit-sedikit Ibnu Taimiyah, dikit-dikit Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ketika meninggal dunia, orang banyak mengiringi jenazah beliau, ulama besar. Itu bekas mandinya pun banyunya direbutkan orang. Itu loh yang ulama yang dibangga-banggakan mereka terjadi pada saat beliau meninggal. Ya, tapi asal jangan berlebih-lebihan. Tapi memang kalau santri itu kan ketujuh nang gitu. Jadi terkadang kami bahari dengan Nabi Syarwani itu bekas kobokan sini kami minum biasanya. Ya, ulun pernah meminum bekas kobokan Nabi Syarwani itu minum. Ya santri ini kan kadang itu ketujuh nang gitu dah kadang terlalu berlebih-lebihan kadang. Bahkan ulun bahari ya saking rambut Abi pernah ulun makan, ulun takut setelah 2 helai rambutnya Abu Syarwani itu. Kalaunya guru patur memang orang rajin.
Jadi setiap pagi ulun tuh pasti melihat, setiap pagi ke WC, kami kadang teguring, stumat atau bekesahan, hanya tulak sekolah, hanya bu udu ke WC. Ulun melihatnya setiap pagi sini bisa sapu di depan rumah Guru Jailani. Guru Jailani ini sekarang nang menjadi pengasuh setelah Abuya kawan wafat. Jadi Guru Jailani yang jadi pengasuhnya. Setiap pagi ulun lihati pasti guru Batur itu menyapu depan rumah Guru Jailani. Jadi anu tuh, jadi sapu bang tiap hari, pokoknya tiap pagi sapui depan rumah Guru Jailani. Ulun hampir setiap hari amunnya tetamu itu melihat tuh. Iya bahadam. Ini gak ada apa juga kan dikatakan baik juga tuh. Gak ada juga orangnya di sini. dan ada tetangga pondok kan kawan dia Sidin kawan. Sidin itu guring di wadah tetangga pondok. Mi igaunya pun baca Quran bisa. Nah, tapi sama ya kan main bola aja ya kan main bola namanya sesekawanan. Cuma guru-guru Batur tuh setingkat di atas ulun di bawah sini setahun. Ulun tapi imbay lawan Set Ali Balgais pamannya Pakih nah tanah tuh makan tapi imbay guataan kadang kami sepiring berdua kalau Set Ali. Kalau dengan Batur di atas, kalau Set Pakih jauh di bawah. Ya, berapa tahun? 4 tahun bedanya di bawah. Nah kita kembali bertahalul tadi. Nah yang keenam tertib, selesai dah rukunnya. Tertib, jangan terbolak balik. Nah kena hanya nang wajib haji apa aja. Ini kalau ditinggalkan kada batal hajinya, cuma wajib bayar dam. Namanya wajib haji. Kan yang akan kita bahas minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur berataan dan sehat afiat. Sedikit kita membaca ini nah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعليك بالإكثار من قراءة كتب الحديث والتفسير ومن مطالعة كتب القوم عامة فإن ذلك فتح عام وسلوك تام كما قال بعض العارفين. Kamu Yasidin berpesan lawan kita berataan jadi Imam Haddad banyaki membaca kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir karena kita nih sebenarnya aneh juga. Kenapa lu katakan aneh? Kita nih sekolah berapa tahun belajar membaca, sekali bisa membaca kada pernah membaca lagi, padahal belajar itu untuk membaca, sudah bisa meninggalkan, nah, itu kan aneh. Jadi ada berpuluh-puluh negara yang diteliti, belum sekitar 69 kah rasanya atau 70, pokoknya hampir 100 negara yang diteliti. Indonesia ini juara 2 dari bawah. Ya, kesadaran orang tuh hendak membaca. Makanya kalau kita melihat film-film kartun kanakan yang luar negeri tuh, kalau kanakan nonton YouTube tuh pasti kalau tampilan mereka pasti ada rak buku di kamar-kamar anak-anak mereka. Itu kartun-kartun tuh nah. Kayak Tom and Jerry, itu selalu ada karena memuat satu fase pasti ada buku-buku di situ kalau karena mereka tuh memang soal membaca rajin kita. Mereka kalau di jalan baca. Dan Indonesia ini peringkat kedua dari bawah. Terakhir ulun lihat naik beberapa tingkatan aja bang, 1, 2 Coba pian cek aja di Google. Ada lembaga survei yang mengatakan Indonesia ini literasinya keberapa tingkatannya. Itu terbaca. Nah, ujar Sidin banyaki baca hadis, banyaki baca tafsir. Terjemahannya kan ada aja. Tapi terjemahannya bahaya juga. Kalau memang orang tuh bagus. Kalau sembarangan kadang terjemahannya ada sesuai dengan Arabnya. Nah, kalau di Indonesia kan banyak aja sebenarnya kita ada kekurangan bang. Kayak tafsir Buya Hamka. Tafsir Buya Hamka tuh hidup anunya. Tafsir Buya Hamka tuh kalau kita baca
cara Sidin semangat tuh. Kan memang orang sastra, makanya novelnya kan ada tenggelamnya kapal Panderwis, itu kan Buya Hamka yang punya, apalagi di bawah naungan Ka'bah. Jadi Buya Hamka itu memang sastrawan, jadi memang kalau mau olah cerita tuh hidup gitu nah. Makanya ketika menafsirkan Quran, ruhnya Quran tuh kelihatan gitu kalau kita baca. Belum ada bang tafsir, cuma ada satu di Quran itu Buya Hamka. Ada juga tafsir Quraisy Shihab, cuma Quraisy Shihabnya agak bahasanya agak jelimet kalau bagi orang yang kada pernah dari awal pijakannya kada tertarik apa Quraisy Shihabnya gini, karena memang ini memang untuk orang-orang yang memang membidangi itu. Tapi baca aja hadis. Nah, banyak juga membaca kitab-kitab ulama-ulama. Nah, kayak kita baca termasuk kitab Sidin ini banyak baca. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ba'dul arifin, para arif billah, ulama-ulama nang bujur-bujur arif billah, itu ada fatah amun, sulukun tamun. Fatah ada futuh di situ. Artinya futuh itu kita tuh kada pernah paham, tiba-tiba paham. Pernah lapin merasakan itu? Pian belajar kayaknya kada mau paham gitu nah. Karena ada satu kejadian ketika pian baca itu atau kejadian melihatkah, mendengarkah, tiba-tiba nang pian kada paham itu tiba-tiba jadi paham. Lalu terangkai, oh maksudnya Bahari rupanya ini bang, oh maksudnya Bahari jar perguruan ini, oh maksudnya ujar kuitan Bahari kenapa melarang ini, oh ini bang anunya hikmahnya ini bang, faidahnya itu putuh terbuka tuh ngarannya di antara mana futuh. Nah ini yang diminta oleh ulama-ulama kita, ya Allah bukakan futuh gitu nih, minta. Nah termasuk di antara cara membuka futuh itu adalah membaca karangan-karangan para ulama di antaranya. Termasuk kitabnya Imam Haddad yang kita bacanya memang luar biasa, di mana-mana dibaca. Suluk taman, ya terbuka berataan. Walakin yang bagi laka antah dari zamin mutalaati ma yastamilu min rasailihim alal umuril ghamidah wal haqaiq al mujarradah. Nah, tapi diwanti-wanti Sidin. Tetapi ya Sidin, kalau bisa berpelihara beapik, jangan membacai rosail mereka. Rosail ini biasanya surat-suratan khusus. Salah guru syekh ini ke syekh ini, imam ini. Jadi perdebatan mereka ada pelajaran khusus. Kalau bisa jangan dibaca. Kenapa? Karena itu kebanyakan adalah kajian-kajian yang dalam sekali. Kalau kita bisa mantap, tapi kalau tergelincir gugur sesekali. Nah kajian-kajian ma'rifat, hakikat yang bujur-bujur emang orang memang bujur kajiannya, cuma bahaya. Macam apa disambar Sidin? Termasuk di sini dikatakan karya-karyanya Imam Ibnu Arabi. Pian pendengarlah Imam Ibnu Arabi. Itu dasar ulama ganal diakui, tapi kontroversi. Sebagian ulama mengatakan Sidin sesat, sebagian ulama mengatakan Sidin adalah wali besar, bahkan guru terbesar sufi Imam Ibnu. Nah Sidin gak ada menyalahkan karena memang bujur aja. Guru-guru kita pun mengatakan Ibnu Arabi ulama besar, tetapi hati-hati dengan kitab-kitab beliau. Kenapa? Kalau orang kada tapi lihai bisa tergelincir. Sidin menjaga itu, jangan dibaca, kalau bisa berjaga jadi. Termasuk rosailnya Imam Ghazali, termasuk. Jadi ada ilmu-ilmu khusus yang memang termasuk jasin Syekh Zarruq. Ya, Syekh Zarruq ini orang Maghrib, orang ulama besar. Sidin pun mengakui ulama, tapi jangan tapi dibacai. Nah, artinya kalau zaman sekarang nih salah menafsirkan. Yang anehnya lagi dasar bujur kada dasarnya. Jadi nah YouTube itu bahaya. Jadi ada beberapa hari belakang ini ada orang Sidin ini dokter rumah sakit, cuma terumpat dengan kajian-kajian yang kada jelas itu. Lalu mengirim video, ini luar biasa kajiannya. Ternyata
kami lihati, dan bukan hanya ulun yang menilai, itu orang itu memang banyak masalah. Tapi YouTube-nya itu dasar beramai ribuan sekali nonton. Tapi memang caranya baca Quran aja masih belat-belit. Kemudian ketikanya menafsirkan ayat kada sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Kemudian kalau ulama-ulama di Sumatera mengatakan orang ini juga bermasalah, dikatakan sesat, tapi orang ini kekeh masih. Gitu nah. Kenapa? Memang orang itu karena dia umpat-umpat kajian marifat hakikat, tapi kada punya dasar. Iya, secara akal aja. Jadi padahkan, nah ini padahkan. Tapi kita nang di anunya, ikan belum sampai lagi, kita kada paham lagi jadinya. Bukan itu, kita bisa menilai walaupun kita bukan pakar, cuma kita bisa nilai karena kita pernah belajar walaupun cuma ada dasar, cuma kita tahu mana memilih ini benar diikuti, ini kada bisa gitu nah. Jadi hati-hati. Termasuk di Samarinda nih banyak nang gitu. Jadi diingatkan sini, jangan nang aneh-aneh sih. Kalau memang kita berat memahami itu dosa gitu. Termasuk lagi disambat sidin di sini, walam yazkur fi jumlatiha mu'allifat Syekh Abdul Karim Al-Kailani, ya Abdul Karim Al-Jili, annahu mutaakhirun wa mu'allifatihi min indi akhiriha mimma yang bagi literazi anha itharan disalama, untuk demi keselamatan. Bagus Bang, cuma kalau kada bisa tergelincir. Nah intinya tuh kalau pengajian pian umpati aja nang ada-ada aja. Delok bahonnya kayak guru Jaini, guru Patur, udah guru kita sini. Yang ada-ada aja cukup sudah, kayak kalau di YouTube sana kayak guru Bakhit kah, kayak guru Zuhdi kah. Kalau di Jawa kayak Gus Baha kah, kayak Gus Baha. Pokoknya kalau pian hendak ketemu yang aneh-aneh, pian cocokkan aja. Kira-kira ini sewarna lah kira-kira dengan guru-guru kayak Abah Guru gitu nah, kayak Habib kita yang dari Hadramaut kan rata-rata kan orang-orang kita berataan. Kalau pindah melayani apalagi menyalah-nyalahkan, dah lebih baik tutup aja ya. Kalau pindah teracuni. Jarsidin fa in qala qail, kalau dia mengatakan ndak apa-apa kalau aku mempelajari kitab-kitab orang-orang seperti itu, karena aku mengambil apa yang aku pahami aja, dan aku selamat dan aku berserah diri yang apa yang aku kada paham. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak apa-apa kita baca aja, yang kita paham kita ambil, yang kada-kada. Jarsidin katakan, iya kalau kamu memang bisa. Kami takut justru yang kamu anggap paham tapi kamu tidak paham, sehingga akhirnya kamu menyangka itu benar padahal itu salah. Itu yang dikhawatirkan Sidin. Maka kamu akan tersesat dari jalan yang benar, sebagaimana telah terjadi sekelompok orang yang memang pina peiyanya untuk meneliti itu, membaca itu, ternyata mereka menjadi zindikoh, mereka terkeluar dari Islam tanpa sadar, ilhad, akhirnya jadi ilhad. Wa qalu bil hulul wal ittihad fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min dzikrillah ta'ala tahidduhu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadin wa hina idzin fala basa bi sub'atil lidabtil adad. Karena kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan berkah ilmu kita berataan, murah rezeki kita berataan, panjang umur, sehat afiat, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil